Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nisa Mapis. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi mapel informatika kelas 8 ya. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan algoritma dan flowchart dan ada soalnya. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang penyajian algoritma dan struktur dasar algoritma. Maka dari itu siapkan buku tulis kalian ya, silakan dirangkum video pembelajaran ini lalu kerjakan soal latihannya. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung silakan di like, share, komen, dan subscribe. Check it out. Baik, mari kita mulai. Penyajian algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar bisa dalam dua bentuk penyajian, yaitu tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan struktur bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan kode pemrograman yang sebenarnya seperti Pascal atau C, sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemrogram. Sedangkan algoritma disajikan dengan gambar, misalnya dengan flowchart. Secara umum, pseudocode mengekspresikan ide-ide secara informal dalam proses penyusunan algoritma. Salah satu cara untuk menghasilkan kode pseudo adalah dengan meregangkan aturan bahasa formal yang dengannya versi akhir dari algoritma yang akan diekspresikan. Pendekatan ini umumnya digunakan ketika bahasa pemrograman yang akan digunakan telah diketahui sejak awal. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Dengan demikian, setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan antara proses digambarkan dengan garis penghubung. Dengan menggunakan flowchart akan dimudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. Di samping itu, flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara pemrograman yang bekerja dalam tim suatu proyek. Ada dua macam flowchart yang menggambarkan proses dengan komputer, yaitu 1. Flowchart system, bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan prosedur dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file di dalam media lain. Dalam suatu sistem pengolahan data, beberapa contoh flowchart system. Yang A. Dokumen, B. Kegiatan manual, C. Pengurutan offline, D. Hard disk. 2. Flowchart program, bagan dengan simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses dan hubungan antar proses secara mendetail di dalam suatu program. Kaidah-kaidah umum pembuatan flowchart program. Dalam pembuatan flowchart program tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak, karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah dengan komputer, sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan yang lainnya. Namun, secara garis besar, setiap pengolahan selalu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu 1. Input, 2. Proses pengolahan, dan output atau bahan jadi. Untuk pengolahan data dengan komputer, urutan dasar pemecahan suatu masalah. 1. Start, berisi pernyataan untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan persoalan. 2. Read, berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. 3. Proses, berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. 4. Write,
berisi pernyataan untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. 5N. Mengakhiri kegiatan pengolahan. Walaupun tidak ada kaidah-kaidah yang baku dalam penyusunan flowchart, namun ada beberapa anjuran. 1. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. 2. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. 3. Sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Berikut merupakan contoh simbol flowchart yang disepakati oleh dunia pemrograman. A. Proses. B. Decision. C. Input-output data. D. Dokumen. E. Preparation. F. Loop connector. G. Off-back referensi. H. Predicate proses. I. Control transfer. C. Terminator. K. Stored data. L. Line connector. Struktur dasar algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Langkah-langkah tersebut dapat berupa runtunan aksi atau sequence, pemilihan aksi, selection, pengulangan aksi, iteration, atau kombinasi dari ketiganya. Jadi, struktur dasar pembangunan algoritma ada 3, yaitu 1. Struktur runtunan. Digunakan untuk program yang pernyataannya sekuensial atau urutan. 2. Struktur pemilihan. Digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan atau penyeleksian kondisi. 3. Struktur perulangan. Digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Definisi pseudocode. Kode atau tanda yang menyerupai pseudo atau merupakan penjelasan cara menjelaskan suatu masalah. Pseudocode sering digunakan oleh manusia untuk menuliskan algoritma. Contoh, mencari bilangan terbesar dari dua bilangan yang diinputkan. Solusi pseudocode. Masukkan contoh lain algoritma dan pseudocode pada tabel berikut. Tahapan dalam pemrograman. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah dalam pemrograman dengan komputer adalah: 1. Definisikan masalah. 2. Buat algoritma dan struktur cara penyelesaian. 3. Menulis program. 4. Mencari kesalahan. 5. Uji dan verifikasi program. 6. Dokumentasi program. 7. Pemeliharaan program. Baik, itu saja yang bisa saya bahas untuk pertemuan minggu ini ya. Silakan dirangkum di buku catatan, lalu kerjakan latihan soal yang sudah saya berikan. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.